Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Sepekan. Ya pemirsa, fenomena alam berupa banjir rob sesuai siklusnya ditambah intensitas hujan yang cukup lama dalam beberapa hari terakhir ini kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Salah satunya seperti di beberapa titik permukiman warga di Kota Banjarmasin. Kepada warga dihimbau untuk tetap waspada dan menghindari daerah-daerah rawan genangan saat kondisi cuaca tidak menentu. Sejumlah titik permukiman warga di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan, tak terkecuali di Banjarmasin, kembali mengalami fenomena banjir rob akibat siklus fenomena alam ditambah intensitas hujan yang cukup lama dalam beberapa hari terakhir ini. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi mulai dari di atas mata kaki orang dewasa membuat sejumlah pengguna jalan yang melintasi kawasan tergenang air mengalami kesulitan lantaran kendaraannya mengalami mogok akibat kemasukan air. Dari data BPBD Kota Banjarmasin, fenomena banjir rob kali ini diduga juga dipengaruhi oleh ketinggian pasang air laut mencapai 2,8 meter di atas permukaan laut dan diperkirakan akan terus meninggi dengan puncaknya terjadi di tanggal 18 hingga 20 Desember 2024 mendatang. Kepada warga dihimbau untuk selalu waspada dengan kenaikan air sungai serta kemunculan beragam hewan liar seperti biawak dan ular yang ikut keluar karena banjir rob tersebut. Selain itu, warga diminta untuk menghindari daerah-daerah rawan genangan saat kondisi cuaca tidak menentu, mengamankan barang berharga, serta meninggikan segala peralatan elektronik yang dialiri aliran listrik guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini layanan darurat call center 112 Banjarmasin siaga telah diaktifkan 1 kali 24 jam. Bagi masyarakat yang memerlukan panggilan darurat dalam pelayanan polisi, Public Safety Center atau 119, BPBD, Damkar, Dishub, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya, saat ini Kota Banjarmasin dilanda banjir rob akibat luapan air sungai yang mencapai 2,9 meter di atas permukaan air laut. Ditambah curah hujan yang mulai intens, warga pun diminta untuk waspada akan hal tersebut. Puncak banjir rob saat ini melanda Kota Banjarmasin. Diperkirakan akan masih terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bahkan ketinggian permukaan air pun diperkirakan akan lebih tinggi dari biasanya, yakni 2,9 meter dari atas permukaan laut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin, Husni Tamrin menyebut fenomena banjir rob di bulan Desember ini terdiri atas 2 fase. Fase pertama sudah berlalu pada 4-9 Desember dengan ketinggian air rata-rata adalah 2,8 mdpl. Sedangkan fase kedua berlangsung dari 17 hingga 22 Desember dengan ketinggian air lebih meningkat, yakni mencapai 2,9 mdpl. Warga pun diwanti-wanti untuk selalu waspada, apalagi perkiraan BMKG curah hujan tinggi akan terjadi di atas tanggal 25 Desember mendatang. Bahwa yang menyebabkan terjadinya genangan atau pasang tinggi ini bukan hanya dari rob saja, tapi sumber lain juga hujan. Memang BMKG sudah menyampaikan prediksi ini kepada kita semua di rapat di mana-mana, disampaikan nanti curah hujan tertinggi itu ada pada bulan Desember. Paling tinggi nanti di tanggal 25 ke atas. Sekitar 27, 28, 29 itu curah hujan yang tertinggi di bulan Desember di tahun 2024. Nah, walaupun curah hujan tidak tinggi, tapi karena ada hujan di beberapa tempat, makanya malam tadi selain ketinggian air juga ada hujan dan juga ada kiriman, karena di daerah lain kita pantau juga hujan di daerah Banjarbaru, Martapura, sehingga kan air turun dari sana ke sungai, ke laut, arah Sungai Barito kan lewat sini. Diakuinya, meski banyak pengerjaan drainase yang dilakukan pemerintah kota, namun masih ada beberapa titik air lambat surut karena sedimen drainase yang dangkal, sehingga perlu pengerukan ekstra untuk mengatasi permasalahan ini. Eko Agoro, Banjar TV.
Berikutnya pemirsa, akibat banjirop yang melanda, banyak motor warga yang mogok seperti terpantau di Jalan Jenderal Sudirman pada Selasa malam. Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya depan Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin, menjadi salah satu langganan banjir jika air pasang seperti banjir rob ini. Meski jaraknya tak terlalu jauh, namun airnya yang menggenang cukup dalam. Tak ayal kejadian ini membuat beberapa motor pengendara yang melintas di ruas jalan tersebut menjadi mogok. Terpantau saat Selasa malam sekitar pukul 23 WITA, 2 orang pengendara harus menepi karena sepeda motornya tak bisa lagi hidup akibat banjir rob ini. Mereka berharap pemerintah serius menangani masalah ini agar air cepat surut. Mogok, bekas kena banjir di mana? Di Muka Sabila. Oke. Kenapa tadi pas lagi menarik apa nih? Iya, habis mengantar orang ini di Muka sini. Lebih diperbaiki ya, mungkin gorong-gorongnya. Itu aja bang harapannya. Supaya kesurut gitu lah. Iya. Supaya nyaman juga begawian. Iya. Ini kenapa nih kendaraan nih? Tiba-tiba mati tadi mah. Lewat pas di mana kenanya? Pas di tengah-tengah tuh karena mau lagi. Dibuat gorong-gorong nah, samping-sampingnya kayak gitu nah. Supaya kesurut ya lah. Iya. Tak hanya di depan Sabil Al-Muhtadin, banjir rob memang terjadi di banyak ruas jalan akibat luapan air sungai yang mencapai 2,9 meter di atas permukaan air laut. Ditambah curah hujan yang mulai intens serta posisi kota Banjarmasin yang berada di bawah permukaan air laut. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi lainnya, rencana pemerintah pusat menerapkan absen 66% pajak kendaraan bermotor PKB dan BBNKB yang akan dimulai pada 5 Januari 2025 mendatang mendapat reaksi keras dari masyarakat Badua termasuk DPRD Kalsel, dalam hal ini Komisi 2, untuk menunda dan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Langkah pemerintah pusat untuk menerapkan absen terhadap pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB sebesar 66% pada 5 Januari 2025 mendatang mendapat reaksi keras dari masyarakat Badua yang menolak rencana kenaikan tersebut. Hal itu terungkap saat Komisi 2 DPRD Kalsel menerima audiensi Forum Kota Banjarmasin bersama sejumlah LSM di ruang rapat Haji Muhammad Ismail Abdullah, DPRD Kalimantan Selatan. Ditemui usai memimpin audiensi, Ketua Komisi 2 M. Yani Helmi menyatakan dari awal sudah menduga bahwa kenaikan absen 66% atau 33% itu bakal memberatkan masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Untuk itu Paman Yani meminta kepada pemerintah agar mengevaluasi dan mempertimbangkan kondisi masyarakat Kalimantan Selatan. Terkait dengan masalah absen, kenaikan pajak 66% sekian. Nah ini dalam pembicaraan kami, dalam hearing ini, kita di awal memang sudah mengira bahwa hal-hal ini pasti akan memberatkan kepada masyarakat. Karena sekitar 66% atau maupun separuhnya daripada itu atau 33% sama saja. Artinya kenaikan pajak ini sangat tinggi sekali. Nah ini yang perlu kita perjuangkan kepada pemerintah bahwa ini harus dievaluasi ulang lagi, walaupun belum dijalankan, tapi saya minta ini dievaluasi dulu, sehingga dalam perjalanan ini tidak ada masalah. 33%, 66% itu tinggi sekali. Versinya ada dua nih, ada 66%, ada 33%. Walaupun 66% kah, 33% semuanya juga pajak, kenaikan pajaknya yang nggak masuk akal saya rasa. Nah ini yang perlu kita perjuangkan untuk bagaimana caranya kita menekan seminimal mungkin sewajar-wajarnya lah. Karena melihat juga kondisi ekonomi ke masyarakat kita di Kalimantan Selatan sekarang lagi keadaan susah. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Sementara itu salah satu pimpinan Ormas dari Forum Kota Banjarmasin, Saripudin Nispuadi, secara tegas menyatakan sikap menolak kenaikan absen 66% dan mengkritisi SKPD dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah yang memberatkan masyarakat tersebut. Saripudin meminta penerapan absen 66% pada tanggal 5 Januari 2025 mendatang agar tidak diberlakukan dan berharap ditinjau kembali. Hari ini 0,5%, 50% masih menolak. Kritisnya ada di Dinas Pendapatan Daerah
mereka sangat kurang sosialisasi. Kemudian yang kedua, 5 Januari 2023 tolong jangan diberlakukan dulu, harap ditinjau kembali. Absen 66% itu bukan kita yang menanggung, tetapi kita hanya akan dapat kenaikan pajak sekitar 30% ke atas. Pihaknya juga meminta pemerintah Indonesia jangan memaksakan kenaikan pajak di atas 30%. Jika dipaksakan kenaikan 30% ke atas, diyakini masyarakat hidup akan semakin susah, wibawa pemerintah akan turun, yang pada akhirnya Presiden Prabowo yang akan dihujat. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya, Ikatan Keluarga Pengurus Panti Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan gelar seminar kewirausahaan dalam rangka mencetak panti mandiri sehingga tak lagi terlalu berharap kepada donatur. Setiap harinya, panti asuhan memerlukan biaya operasional yang tak sedikit, baik untuk makan, sekolah, dan keperluan lainnya. Namun bantuan tak selalu datang dari para donatur. Untuk itulah Ikatan Keluarga Pengurus Panti Indonesia IKP Kalsel mendorong panti asuhan yang ada di bawah binaannya bisa mandiri melalui gelaran seminar pengembangan usaha kecil mikro berlangsung di satu hotel di Banjarmasin Sabtu 14 Desember 2024. Seminar kewirausahaan ini bertujuan memberikan bekal kepada pengurus panti asuhan untuk menjadi mandiri dengan berani membuka bisnis sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuan kegiatan ini agar memberikan bekal kepada panti asuhan bisa memiliki ide-ide untuk berjual amal usaha yang mana hasilnya adalah untuk kemandirian panti. Karena bagaimanapun ya panti tetap memerlukan biaya operasional. Nah, mudah-mudahan dengan diberikan narasumber pertama memberikan bagaimana cara merencanakan, yang keduanya bagaimana cara memasarkan, harapannya jenis usaha apapun nanti bisa terlaksana oleh pengurus panti. Sementara itu, Ketua IKP Kalsel Effendi Sabri berharap seminar ini membuat pengurus panti asuhan semakin termotivasi dan bisa mengelola bisnis yang dijalankan secara profesional. Diakui Effendi selama ini potensi bisnis yang bisa dijalankan cukup banyak. Tinggal bagaimana mengelola dan memasarkan di era digital saat ini. Sebetulnya kalau potensinya cukup banyak, cuma kadang-kadang para pengurus panti ini tidak mengerti bagaimana cara mengelola. Agar selama ini rata-rata mereka itu hanya secara tradisional, seperti kuliner yang rata-rata itu tidak mengerti bagaimana cara pemasaran yang baik, pengolahan hasil yang baik. Mereka tidak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Sehingga dengan adanya seminar hari ini, mudah-mudahan mereka punya wawasan, punya pengetahuan untuk bisa menerapkan di masing-masing panti di Kalimantan Selatan. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur yang membuka kegiatan ini memberikan apresiasinya dan mendorong para pengurus panti untuk berani memulai usaha kecil-kecilan namun tetap memperhatikan kualitasnya. Seperti kuliner dengan cita rasa yang lezat sehingga menarik pelanggan untuk datang kembali. Tadi kan kami sekedar hanya contoh kecil bahwa andai kata mempunyai satu outlet gerobak pentol aja itu bisa menghasilkan ratusan sampai 300 ribu sehari gitu. Asal intinya harus nyaman, Pak. Jadi kalau makanan itu kalau tidak nyaman ya tidak layak jual ya susah. Nanti lama-lama menghilang pelanggannya. Nah, apakah kita nanti aneka kuliner, apakah itu nanti produksi apa macam-macam gitu kan silahkan lah. Tapi intinya yang memang tidak lekang itu kalau kuliner memang kalau enak sudah. Misalnya kandangan, ada outlet ketupat kandangan, paling nyaman sedak kandangan. Nah, itulah contohnya kita ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pengelola panti asuhan Kalimantan Selatan, dimotori oleh IKP Perup Kalsel. Tentu inilah bukan apresiasi. Ya, kita tidak lekang, namanya belajar, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, tutuplah dari buaya sampai kita lihat, agar kita mempunyai ilmu, agar kita bisa mandiri, bisa usaha. Inilah kemandirian seluruh keprofesionalan, seluruh tempat-tempat ibadah bisa
masjid, musola, nah panti asuhan, nah itu jadi kita akan bisa mandiri kesemuaan luar biasa nanti. Silahkan, modal Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi contoh mungkin berani. Seminar sendiri diisi oleh 2 orang narasumber. Pertama, Delmi Fadli yang memaparkan tentang perencanaan bisnis. Kedua, Fajar Rizky Rahman yang memaparkan tentang strategi pemasaran di era digital. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan pergelaran seni Nusantara UPTD Taman Budaya Kalsel. Informasi selengkapnya sesaat lagi.